Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaannya hari ini? Bertemu lagi ya dengan Ustazah Enci dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah pekan PTS. Nah, hari ini kita akan belajar di subtema 2, tema 3 yaitu tema kegiatanku, subtemanya kegiatan siang hari. Dan materi pembelajarannya tentang mengidentifikasi nama bilangan, lambang bilangan, dan nilai tempat bilangan. Nah, sebelum kita belajar, pastikan kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, di subtema 2 kali ini lagu temanya yaitu judulnya tentang kegiatan siang hari, dan nada lagunya sesuai dengan sama dengan nada lagu Dua Mata Saya. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hari sudah siang, ku siap belajar, mengerjakan tugas dan membaca buku. Ganti seragamku, lalu makan siang, dan janganlah lupa bantu ayah ibu. Seperti itu lagunya. Nah, Ustazah izin informasikan ya, dalilnya terlebih dahulu. Firman Allah dalam surat An-Naba ayat 11 yang artinya, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Selanjutnya Ustazah izin informasikan tema terlebih dahulu. Nah, temanya adalah kegiatanku, subtemanya kegiatan siang hari. Nah, kegiatan artinya aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan. Siang adalah bagian hari yang terang, ya, dari matahari terbit sampai terbenam. Dan hari artinya waktu dari pagi sampai pagi lagi. Kita biasa menyebutnya dengan 24 jam, itu sama dengan satu hari. Jadi kegiatan siang hari adalah kegiatan yang kita lakukan dari waktu siang sampai menuju sore atau setelah kita pulang sekolah biasanya. Nah, ada kegiatan apa saja ya di siang hari itu biasa yang kita lakukan? Di sini Ustazah informasikan biasanya ketika pulang sekolah kita tidur siang dulu ya, karena banyak sekali manfaat dari tidur siang. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan memproses informasi. Yang kedua, agar kita merasa lebih bahagia atau lebih nyaman. Yang ketiga, mengistirahatkan tubuh terlebih dahulu karena kita sudah beraktivitas dari pagi sampai siang. Yang keempat,
untuk merangsang pertumbuhan tubuh. Nah, maka dari itu dalam Islam biasanya disunahkan untuk qailullah. Qailullah adalah tidur siang atau tidur setelah salat zuhur. Yang kedua, biasanya kita melakukan makan siang, di mana setelah beraktivitas selama pagi sampai siang tentunya kita butuh asupan gizi yang baik, yaitu dalam kegiatan makan siang. Nah, karena dalam makan siang itu kita bisa memenuhi 1/3 hingga setengah dari asupan gizi untuk sepanjang hari. Nah, lalu bagian ketiga atau kegiatan yang ketiga adalah mengulang pelajaran. Ya, mengulang kembali pelajaran kita setelah kita belajar di sekolah. Biasanya kan ada tugas sekolah atau yang disebut dengan PR seperti itu. Nah, Ustazah informasikan materi hari ini. Materi hari ini yaitu tentang mengidentifikasi lambang bilangan, nama bilangan, dan nilai tempat bilangan. Tujuannya untuk apa ya? Yang pertama, agar teman-teman atau anak-anak mengetahui nama bilangan dari setiap lambang bilangan itu sendiri. Yang kedua, agar anak-anak atau teman-teman mengetahui nilai tempat suatu bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar nilai tempatnya, yaitu tentang puluhan dan satuan. Yang ketiga, agar teman-teman dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, biasanya kita menghitung benda-benda atau bertransaksi seperti itu. Nah, saja izin informasikan ya. Lambang bilangan. Apa sih lambang bilangan itu? Lambang bilangan adalah simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang disebut dengan angka. Nah, lambang bilangan berarti angkanya ya. Sedangkan nama bilangan adalah sebutan untuk suatu angka. Jadi nama bilangan itu sebutannya. Dan nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat tergantung dari letak bilangan itu sendiri. Nah, tingkatan nilai tempat tersebut adalah satuan, puluhan, ratusan, sampai ribuan dan seterusnya. Namun saat ini kita baru mempelajarinya di nilai tempat, puluhan, dan satuan dulu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita hitung terlebih dahulu. Di sini Ustazah punya gambar buah tomat. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di kotak pertama ada 20 tomat. Lalu di kotak selanjutnya kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka lambang bilangannya ditulis berapa ya? Tadi di kotak pertama ada 20. Lalu di kotak kedua ada 8. Nah, maka kita tulis di sini. Ya. Di sini lihat angkanya
28. Nah, 28 ini terdiri dari angka 2 dan 8. Dan nama bilangannya kita sebut di bawahnya seperti ini. 28. Nah, yang angka ini disebut lambang bilangan, dan yang nama ini ya, tulisan ini disebut dengan nama bilangan. Lalu contoh kedua. Nah, dari buah tomat yang tadi yang setelah kita hitung bersama-sama ya, yaitu kita bisa simpulkan. Ini yang kotak pertama tadi ada 20 ya. Berarti disebut 2, nilai tempatnya adalah puluhan. Baik. Lalu di kotak kedua ada 8 buah tomat. Nah, karena di sini satuan maka disebutnya 8, nilai tempatnya satuan. Nanti bisa ditarik seperti ini. 28 terdiri dari 20 dan 8 ya, atau 2-nya puluhan, 8 satuan. Nah, maka disimpulkan menjadi 28 sama dengan 20 bernilai tempat puluhan dan 8 bernilai tempat satuan. Nah, teman-teman, ini proyeknya. Nanti proyeknya yang pertama, teman-teman, ini nomor 1 sampai dengan nomor 5, yaitu menarik garis dan mencocokkannya antara lambang bilangan dengan nama bilangan. Lalu di sini di nomor 6 atau di poin 6 dan 7 itu sama seperti tadi contoh ya. Kita menghitung gambar terlebih dahulu, lalu menuliskan nilai tempatnya. Maksud saja puluhannya berapa, satuannya berapa. Dan di angka 8 sampai 10 atau di soal nomor 8 sampai 10 itu sudah ada bilangannya atau angkanya. Nanti teman-teman tinggal menuliskan di sini nilai tempatnya saja. Nilai tempat puluhan itu ada di angka berapa dan nilai tempat satuan itu ada di angka berapa. Seperti itu ya. Nah, lalu kesimpulannya adalah lambang bilangan adalah simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang disebut angka. Yang tadi kita sudah pelajari, nama bilangan adalah sebutan dari angka tersebut. Lalu nilai tempat adalah suatu nilai atau suatu nilai angka dalam suatu bilangan tertentu. Nah, nilai tempat ini mempunyai berbagai tingkat tergantung dari letak bilangan tersebut. Nah, nilai tingkatnya atau nilai tempatnya itu mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan seterusnya. Nah, tujuannya yaitu agar kita bisa mengetahui nama bilangan dari setiap lambang bilangan atau angka. Yang kedua, tujuannya yaitu agar mengetahui nilai tempat, mana puluhan, mana satuan. Dan yang ketiga, agar kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, hikmah dari belajar tentang bilangan ini yaitu yang pertama, ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan
kebaikan pula terhadap kita, namun dalam hal yang luas, seperti lambang bilangan. Lambang bilangannya itu misalnya 1, namun nama bilangannya disebut dengan 1. Lihat huruf 1 itu. Di situ sudah terdapat 4 huruf yang tadinya dari 1 huruf di angka 1 menjadi 4 huruf di nama bilangan itu 1. Itu sama dengan arti nilai kebaikan kita. Ketika kita melakukan satu kebaikan, tapi Allah membalas kebaikan yang telah kita buat dengan nilainya yang lebih luas. Lalu yang kedua, yaitu dalam setiap langkah atau perjalanan hidup dalam kehidupan kita yang sebenarnya atau yang kita lalui itu semuanya mempunyai nilai tempatnya masing-masing. Jika kita terus melakukan kebaikan, berbuat yang positif, itu kan nilai tempatnya baik, maka Allah akan terus menempatkan kita pada suatu kebaikan, insya Allah. Seperti itu ya. Nah, motivasinya yaitu pastikan selalu semangat belajar meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini ya, teman-teman. Yang kedua, pastikan tuntaskan proyek tepat waktu. Yang ketiga, pastikan tuntaskan proyek dengan mandiri. Itu bekerja secara mandiri atau dituntaskan oleh diri sendiri. Yang keempat, pastikan ayah dan bunda dapat mendampingi Ananda dalam menuntaskan pelajaran. Yang kelima, teman-teman tetap semangat ya. Yang ketujuh, selamat mengerjakan proyek. Nah, pertemuan kita hari ini dalam pembelajaran matematika sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.